Baik, untuk selanjutnya adalah hikmah halal bihalal sekaligus dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yus Ibnu Yasin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, untuk mengawalinya boleh angkat tangan kanannya seperti ini, set. Langsung seperti biasa, masih ingat tahun kemarin? Tepuk punggung teman sebelah kanan. Bos, semangat bos. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya boleh. Semuanya yang tidak angkat tangan kiri, konsumsi siang ditahan ya. Cubit pinggang sebelah kiri. Semangat bos. Tepuk tangan untuk Delta Marga ya. Alhamdulillah. Untuk mengawalinya boleh berikan senyum yang paling indah untuk kanan, kiri, depan, belakang, Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan senyum, sebuah penelitian di psikologi university mengatakan bahwa orang sering senyum itu menggerakkan 38 otot wajah. Orang cemberut dia hanya menggerakkan 13 otot di wajah. Kenapa? Orang sering senyum wajahnya awet muda. Masalahnya adalah lebih mudah senyum sama istri tetangga daripada istri sendiri. Tapi insya Allah di sini enggak ya? Oke, boleh lihat kanan kirinya? Lihat kanan kirinya? Lihat kanan kirinya? Berikan senyum yang paling indah. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Delta Marga ya. Waktunya terbatas, mau masuk waktu salat zuhur, mohon izin Bapak Ibu, saya akan mengawali melalui sebuah pertanyaan sesuai judulnya, membangun sinergi untuk mencapai kebersamaan, kesejahteraan bersama. Pertanyaannya adalah, kenapa harus sinergi? Kenapa harus kolaborasi? Kenapa satu sama lain harus kerjasama? Kenapa satu sama lain harus saling menanggung, membantu, memudahkan? Dalam pertanyaan ini, mari sama saya juga akan bertanya, kalau kita pengen menjadi naga, maka ada konsekuensinya. Kalau kita pengen jadi cat, juga ada konsekuensinya. Maka yang harus kita lakukan, menjadi seekor naga, memang tidak mudah. Yang kita lakukan untuk menjadi raksasa Delta Marga sebesar ini tidaklah mudah. Untuk menjadi perusahaan segede ini tidaklah ringan. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita membangun satu kata, apa itu? Sinergi. Yang dari Kudus, yang dari Batang, yang dari Jabar tidak akan pernah bisa besar tanpa kolaborasi dan sinergi satu sama lain. Boleh berikan aplaus yang hadir dari Kudus, tepuk tangan dulu yang meriah. Yang hadir dari Batang boleh aplaus yang lebih meriah. Dan yang paling jauh, datang segelintir, tapi mereka kekuatan besar untuk Delta Marga dari Jawa Barat, tepuk tangan yang lebih meriah. Masya Allah. Ini dia. Maka apa makna sinergi? Apa makna kolaborasi? Kerja tim yang dipakai oleh para individu untuk mencapai tujuan bersama. Pak Kartiko tidak bisa sendirian saja. Butuh kerjasama tim, butuh kolaborasi.
Kita nggak bisa hanya jalan sendiri, maka dibutuhkan yang disebut dengan sinergi. Itulah kenapa ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita lihat sama-sama. Kita harus punya tujuan yang sama. Jangan sampai Jabar maunya kemana, Kudus maunya kemana, Batang maunya kemana. Kita harus punya visi, target yang sama. Mungkin batik kita beda warnanya, tapi kita punya hati yang sama. Hati yang membesarkan Delta Marga. Hati yang punya fokus. Nah, kenapa orang mudik mampu berjalan jauh dan membawa beban berat? Pertanyaannya kan simpel. Jawabannya juga simpel. Karena mereka punya tujuan. Orang mudik itu bisa dibayangkan kalau lihat ke tol, mobilnya berjajar, mereka berkorban di tengah kemacetan, membawa barang di atas mobilnya. Jalannya juga jauh. Saya bayangkan Semarang Purwokerto itu biasanya 5 jam. Tahun kemarin 11 jam dan tahun ini saya berhasil capai rekor lebih dari 15 jam. Apa kesimpulannya? Karena saya punya tujuan menjenguk, menengok orang yang menjadi jalan saya terlahir di muka bumi. Maka kalau ada orang mau berjalan jauh, ada orang jalannya jauh, bawa beban berat, satu kesimpulannya karena dia punya tujuan. Maka Delta Marga punya tujuan. Delta Marga punya visi yang jauh untuk menyatukan kita semuanya dari Bandung, Jawa Barat, kemudian dari Kudus dan juga dari Batang. Pertanyaannya adalah, ternyata nggak sekedar itu tujuan kita. Mohon maaf, saya sampaikan ini. Dunia tidak punya masa depan. Kenapa? Karena hari ini hanya sementara kita hidup di dunia. Maka sayang kalau kerja di Delta Marga yang Anda kejar hanya uang. Maka sayang kalau kerja di Delta Marga yang Anda kejar hanya materi. Tidak cukup. Materi tidak akan membuat kita bahagia sejati, betul? Ada yang sudah puas dengan gajinya? Tolong angkat tangan. Ada yang sudah puas? Mumpung Pak Kartiko hadir. Ada yang sudah puas? Bilang sama Pak Kartiko, Pak tolong jangan ditambah, gaji saya sudah berlebih. Ada? Tidak ada. Artinya apa? Manusia tidak akan pernah puas dengan gajinya. Bahkan bapak-bapak tolong jawab, di sini banyak bapak-bapak. Bapak-bapak tolong jawab. Apakah bapak-bapak sudah puas dengan istri di rumah? Sudah puas belum? Tolong jawab yang jujur. Bayangkan istrinya nggak di sini deh. Apa kesimpulannya? Manusia tidak akan pernah puas dengan sebanyak apapun. Ada sebuah kisah ibu-ibu muda naik apart Pak di Bangjo Peterongan. Kira-kira menurut kita bahagia nggak? Bahagia. Naiknya apart, ya harusnya dia bahagia. Ternyata saat itu dia sedang menerima gambar di pesan WhatsApp-nya suaminya bersama dengan wanita lain. Apa artinya? Ternyata uang, materi, gaji tidak bisa membuat seseorang bahagia. Tidak bisa menjamin orang bahagia. Itulah kenapa penting Anda memahami apa tujuan tertinggi kehidupan kita. Maka hari ini semoga setiap hot mic yang Anda produksi sehingga orang-orang dimudahkan jalannya dari kota satu ke kota yang lain, itu menjadi tasbih-tasbih Anda. Semoga rigid demi rigid yang Anda lakukan
untuk pembuatan jalan, baik di jalan provinsi maupun jalan kota, itu akan menjadi sajadah panjang Anda mengabdi kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, tolong perhatikan yang Kudus, yang Batang, yang Jawa Barat. Perhatikan, ini sangat penting. Perhatikan tentang apa? Hari ini, berapa banyak orang terbantu, perjalanan semakin mudah, perjalanan semakin singkat, dari antar kota ke kota yang lain, antar provinsi ke provinsi yang lain, berkat orang-orang yang hari ini duduk dalam ruangan ini. Maka saya mewakili masyarakat Semarang, Jawa Tengah, Indonesia mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga Allah balas dengan balasan yang sempurna untuk insan-insan Delta Marga. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda. Maka perhatikan, Delta Marga tidak bisa maksimal mungkin memenuhi semua keinginan Anda. Maka hari ini mari kita luruskan niat. Bekerja di Delta Marga bukan sekedar materi, bukan sekedar gaji, bukan sekedar bonus, bukan sekedar tunjangan, tapi tolong sisipkan satu tujuan. Setiap yang Anda lakukan, baik Anda menjadi seorang teknisi, Anda menjadi insinyur bidang perencanaan di Delta Marga ini, semata-mata untuk mendapatkan satu, yaitu bekal Anda pulang nanti kepada Allah. Maka apa tujuan tertinggi kehidupan kita? Ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia, diciptakan jin kecuali untuk beribadah. Apakah ibadah Anda hanya sebatas sholat? Apakah ibadah Anda yang Kristiani hanya sebatas ke gereja? Apakah ibadah Anda hanya sekedar sedekah, puasa, zakat? Tidak. Setiap Anda berangkat pagi ke proyek, itu ibadah. Setiap Anda merencanakan mana saja proyek APBN yang Anda kerjakan, itu ibadah. Setiap lelah Anda, capek Anda, bayangkan keringat Anda, itu sebagai ibadah. Maka hari ini semoga Anda sadar, kalau bekal Anda tidak cukup dengan sholat, dengan ibadah-ibadah mahdoh, maka mari setiap pagi berangkat dari rumah menuju proyek, jadikan itu ibadah Anda. Insya Allah itu akan menjadi bekal terbaik nanti kita pulang kepada Allah. Itulah kenapa orang yang punya visi jangka panjang, dia tidak akan pernah frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Orang yang visinya surga, orang yang visinya akhirat, dia tidak pernah heboh, galau, khawatir, was-was, cemas ketika target-target dunianya tidak terpenuhi. Yang bisa dia lakukan adalah bagaimana dia fokus, semoga setiap yang dilakukan, setiap detik yang dia perbuat di Delta Marga untuk bisa menjadi bekal kepulangan dia kepada Allah. Tapi masalahnya kita sering lupa dengan tujuan. Itulah kenapa Allah mengingatkan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan sesuatu yang sementara, kita melupakan kepulangan kita kepada Allah. Bapak Ibu, kalau saya bersandar di tiang ini, tiangnya diambil, apa yang terjadi? Jatuh. Maka hari ini kita belajar satu hal, jangan bersandar kepada Delta Marga, jangan bersandar kepada Pak Kartiko. Pak Kartiko, Delta Marga hanya sebagai jalan rezeki. Bersandarlah kepada Zat yang Maha Kuat, bersandarlah kepada yang maha kaya, bersandarlah kepada Raja Langit dan Bumi, bersandarlah kepada Dia yang ketika semua orang berkumpul untuk mencelakakan Anda, tapi kalau Dia melindungi Anda, maka Anda akan selamat. Dialah Allah Azza wa Jalla. Maka
tadi saya ngobrol dengan salah satu tim tentang bagaimana kita punya target mendapatkan proyek sebanyak-banyaknya. Yang bisa Anda lakukan adalah satu, bagaimana kita meminta, berharap, bersandar, memohon, bergantung bukan kepada siapapun, tapi berharap, meminta, bergantung kepada Allah. Aneh, kita minta rezekinya Allah, tapi kita melupakan Allah. Maka aneh. Itulah kenapa Imam Ali mengatakan bin nafil i'timad, jangan bersandar kepada kemampuan diri. Oke, Delta Mada sudah senior, oke, Delta Marga sudah berpengalaman, tapi jangan sampai kita melupakan Dia sang pemberi rizki. Itulah kenapa penting setiap kita bertanggung jawab untuk mengangkat tangannya, memohon kepada Allah, semoga Allah berikan jalan rezeki kepadanya dan kepada keluarganya melalui bisnis yang sedang dirintis, itulah Delta Marga. Bayangkan, Pak Kartiko ada 160 karyawan di sini. Artinya, kalau 160 karyawan bersama dengan istri dan anak-anaknya mengangkat kedua tangan kecilnya, meminta kepada Allah, insya Allah target 2024 akan mudah terwujud. Maka hari ini Pak Kartiko tidak bisa sendiri. Pak Kartik butuh orang-orang seperti Anda yang hari ini mendengarkan suara saya. Maka siap membantu Delta Marga, siap. Siap berkontribusi untuk membesarkan Delta Marga, siap. Bukan semata-mata untuk Pak Kartiko, bukan semata-mata untuk pimpinan, tapi setiap yang Anda lakukan demi Allah itu sebagai pulang kembali kepada Allah. Inilah makna kita sering lupa dengan tujuan. Maka yang bisa kita lakukan adalah sekali lagi, mungkin baju kita beda, mungkin asal kita beda, mungkin wilayah kerja kita beda, mungkin proyek kita beda, mungkin base camping kita beda, tapi kita punya dream yang sama, punya tujuan yang sama. Untuk apa? Menjadikan setiap pekerjaan kita sebagai sajadah panjang kita mengabdi kepada Allah. Maka semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena guru kami pernah bilang di Gontor, salah satu guru kami mengatakan, cara matimu akan sangat ditentukan oleh cara hidupmu. Maka husnul khotimah atau su'ul khotimah akan sangat ditentukan bagaimana kebiasaan kita setiap hari, bagaimana rutinitas kita setiap waktu. Maka semoga rutinitas demi rutinitas, kebiasaan demi kebiasaan tidaklah kita lakukan kecuali itu sebagai kebaikan yang nanti akan menjadi penutup hidup kita, itu husnul khotimah. Yang kedua, respect. Untuk membangun sinergi agar organisasi kita berkah, agar bisnis kita tercapai targetnya, Anda butuh ini, respect. Kita bukan jamaah malaikat yang semuanya benar, semuanya bersih, semuanya lurus. Kita jamaah manusia, yang kurang, ada yang lebih. Kita jamaah manusia yang sering salah, yang sering khilaf. Maka yang bisa kita lakukan adalah respect. Gimana caranya membangun respect? Akhlak yang baik, belajar memahami orang lain, belajar menerima kekurangan. Ada 3 pilarnya. Akhlak itu cermin iman. Maka perhatikan, kalau ada orang akhlaknya segini, berarti imannya segini. Kalau ada orang, teman kita, tim kita, akhlaknya segini, maka imannya segini. Itulah kenapa buah dari iman adalah akhlak. Bagaimana disampaikan oleh guru kita Imam Syafi'i yang mengatakan seluruhnya agama itu akhlak. Maka kalau akhlaknya baik, agamanya baik. Tapi kalau akhlaknya buruk, agamanya buruk. Ada satu kitab
yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuzi. Kitabnya judulnya Ta'limu Ta'alim. Beliau mengatakan, hari ini penuntut ilmu, orang-orang yang belajar, mereka hanya mendapatkan ilmu, tapi tidak mendapatkan buah dari ilmu. Apa buah dari ilmu? Ini dia, akhlak. Maka mari, 160 bukanlah karyawan yang sedikit. Mari kedepankan akhlak. Kita tidak hanya sekali di sini. Kita tidak hanya berkumpul bersama dengan teman-teman sesaat di sini. Semoga sehidup sesurga kita bertemu di sini dan kita bersua di surga nanti karena kita punya akhlak yang baik, akhlak yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, akhlak itu tabir. Kalau dia baik, maka menutup keburukan. Tapi kalau akhlak buruk, walaupun kita banyak kebaikan, akan menutup yang namanya kebaikan kita. Maka akhlak adalah sebuah tabir. Dia bisa membuka dan dia bisa menutup. Yang ketiga, akhlak yang terbaik adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Perhatikan, ini penting. Perhatikan, ini penting. Dikatakan Rasulullah, sebaik-baik kalian bukan yang rajin tahajud, bukan yang sholat tepat waktu, bukan sekedar membaca Al-Quran. Sholat tepat waktu utama, tahajud sunnah yang baik. Tapi ternyata Nabi mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada li ahli, keluarganya. Mufassir mengatakan terbaik kepada istrinya. Bapak Ibu, penting untuk mengukur keimanan kita dengan bagaimana sikap kita kepada wanita yang di rumah, yaitu istri kita. Itulah kenapa penting, indikator iman kata Rasulullah sangat ditentukan oleh ini. Maka Anda harus paham karakter wanita. Saya psikolog, ambil S2 di psikologi dan saat ini semoga bisa melanjutkan untuk S3, mempelajari tentang psikologi wanita. Memang rumit, kadang gak bisa difahami, tapi ternyata memang mereka diciptakan bukan untuk difahami, cukup dicintai. Ya, karena rumit. Ini ada 4 menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan ada 4. Yang pertama, karakter dasar mereka, sur'atu inkilabiha. Wanita itu mudah berubah. Pagi cinta, buatkan kopi buat kita. Sore, bapak lupa transfer, itu jadi perang dunia. Kata Ibnu Katsir, sur'atu inkilabiha, mudah berubah. Bapak seperti masuk kota, kadang banjir, kadang panas, kadang badai, kadang gempa. Maka bapak harus siap bagaimana menghadapi wanita. Tapi di sini nggak ada, insya Allah ya. Di sini nggak, oke? Nggak jauh beda. Yang kedua, gola batut masyairiha. Wanita itu emosinya dominan, perasaannya dominan. Itulah kenapa penting bagi kita untuk bagaimana bisa mempersiapkan diri ketika sedang komunikasi dengannya. Lihat, dikatakan oleh Ibnu Katsir, gola batut masyairiha, artinya perasaannya sangat dominan. Maka Bapak Ibu, terutama Bapak, jangan berlebihan merespon ketika mereka bicara. Laki-laki bicara fokus, ada tujuannya. Wanita bicara, yang penting bicara dan ada yang dengerin. Betul nggak Bu? Enggak ya, insya Allah enggak. Itu wanita di luar sana ya, pindahan dari sini. Itu dia. Maka dominan perasaan mereka. Kata Ibnu Katsir, yang harus Bapak lakukan adalah ketika wanitamu
dia mohon maaf, lisannya keji, mungkin kejam, mungkin menyakiti, jangan diambil hati. Kenapa? Karena ketika wanita ngomong, 2 menit kemudian dia lupa dia ngomong apa. Luar ya Bu, insya Allah ini solehah semua ya. Ini dia. Yang ketiga, almar'atun, karakter mereka itu cermin. Apa artinya cermin? Dia hanya memantulkan sikap suami. Dia hanya memantulkan sikap laki-laki. Maka kalau ingin wanitamu menjadi solehah, mari solehkan diri kita. Mari perbaiki kualitas iman kita, maka mereka akan menjadi solehah. Sampaikan di sini, al-mar'ah artinya cermin. Dia hanya memantulkan sesuatu sesuai dengan yang ada di hadapannya. Maka mari bapak-bapak, jangan berharap wanita kita seperti Khadijah kalau kita belum seperti Nabi Muhammad. Saya belajar banyak, walaupun ini beda, tidak ideal ya. Saya punya anak 6, itu nomor 5. Anak 6, ternyata yang saya praktekkan di keluarga saya belum tentu pas dipraktekkan di keluarga kakak saya. Artinya apa? Tidak ada yang ideal. Masing-masing keluarga punya cara tersendiri. Masing-masing keluarga punya strategi sendiri. Karena ternyata konsep parenting setiap keluarga beda. Itulah kenapa wanita itu al-mar'ah. Yang keempat adalah ingatannya yang tajam. Jadi hati-hati kalau menjanjikan sesuatu kepada mereka. Hati-hati. Kesalahan kita ribuan tahun yang lalu sangat-sangat diingat oleh mereka. Tapi insya Allah di sini enggak. Insya Allah nggak ada ya. Ini dia 4 hal yang disampaikan oleh ahli ilmu, oleh guru-guru kita, bagaimana memahami mereka. Ini salah satu akhlak saja ya. Oke, maka dari itu ini kuncinya kata beliau. Kuncinya bapak-bapak itu ihtarom. Artinya apa, Bu? Kuncinya untuk melembutkan, menaklukkan bapak adalah ihtarom. Artinya memuliakan, membesarkan, menyanjung, taat, patuh. Kalau ibu-ibu ihtimam, artinya apa? Pak, kalau ingin menaklukkan ibu dengan perhatian, kelembutan, cinta kasih, dengan transferan, sehingga itu melembutkan hati. Kepenting 2 hal ini dipegang. Ahli ilmu sepakat, kuncinya di sini. Laki-laki muliakan dia, perempuan berikan perhatian kepada mereka dengan segenggam iPhone 15 Pro atau bisa dengan segenggam mutiara yang bercorak Louis Vuitton. Ini dia. Maka kalau bicara pilar nomor 2, pilar nomor 1 adalah visi, pilar nomor 2 adalah akhlak. Kita lihat akhlak yang paling disebut di dalam Al-Quran. Ternyata ini. Apa itu? Al-Adl. Al-Adl. Ini dia. Disebutkan sebanyak 355 kali di dalam Al-Quran. Al-Adl. Lawan kata al-adl apa? Zolim. Itulah kenapa orang zolim itu di dalam neraka nanti dia gelap. Zolim sama gelap itu sama, asal katanya, akar katanya zulumat, zulmun, akarnya dari sana. Maka kalau kita menemukan orang zolim, ingat-ingat bahwa akibat kezoliman itu jauh lebih besar daripada kezoliman itu sendiri. Itulah kenapa akhlak yang paling banyak disebut adalah al-adl. Ini ada hadis Rasulullah, ittaqi da'watul madlum fa innaha
laisa bainaha wa bainallah hijaba. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Gak ada hijab. Kenapa? Gak ada penghalang. Kenapa? Tidak ada sekat antara seorang yang didolimi dengan Allah. Maka jangan sampai zolim. Berikan hak kawan, jangan sampai zolim. Berikan hak istri kita, jangan sampai zolim. Berikan hak anak-anak kita, jangan sampai zolim. Kita punya kewajiban. Wahai para ayah, tugas Anda bukan hanya mencari nafkah. Tugas Anda adalah di surat At-Tahrim ayat 5 dan 6 menyampaikan bahwasanya tugas Anda menggandeng istri Anda, menggandeng anak Anda masuk surga bareng-bareng. Itulah kenapa akhlak yang penting adalah al-adl. Kalau urusan kantor selesai, temui istrimu. Kalau urusan pekerjaan selesai, main dengan anak-anakmu. Kalau urusan di rumah, luar rumah selesai, temui orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Mereka butuh tanggung jawabmu. Inilah yang disebut dengan al-adl. Ini dia. Maka akhlak yang kedua setelah al-adl disampaikan di hadis riwayat Al-Hakim tentang senyum Rasulullah. Perhatikan, ini hadis yang sangat indah sekali. Suatu ketika Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, kenapa tersenyum? Rasulullah mengatakan, aku melihat dua orang, yang satu menuntut, yang satu dituntut. Di riwayat Al-Hakim disebutkan. Lalu kemudian yang menuntut mengatakan begini, tolong hilangkan semua pahala karena dia telah mendolimiku ya Allah. Yang dituntut mengatakan, aku sudah tidak punya pahala karena sesungguhnya pahalaku telah habis. Perhatikan. Lalu kemudian orang yang pertama tadi mengatakan, dia mengatakan, ya sudah, berarti tolong masalah dosa-dosaku biar diambil olehnya karena sesungguhnya dia sudah tidak punya pahala. Orang kedua mengatakan, ya Allah, berikan aku pertolonganmu. Allah kemudian mengatakan, wahai fulan yang pertama, lihatlah ke atas. Si fulan pertama lihat ke atas, lalu dia melihat surga yang begitu indah. Lalu Allah mengatakan, maukah engkau mendapatkan itu semua? Orang pertama mengatakan, aku akan membayar harganya. Allah mengatakan, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memaafkan untuk aku dan untuk mendapatkan surga. Maka hari ini momentum terbaik. Kita pernah punya khilaf, kita pernah punya salah. Nggak perlu cari tahu siapa yang salah dulu. Mari momentum jadikan sebagai momentum terbaik. Tidak perlu lagi ada rasa nggak enak, nggak perlu lagi ada prasangka, nggak perlu lagi ada rasa dendam, iri, cemburu. Hari ini kita keluarga besar Delta Marga, satu hati yang sedang hinggap di jasad yang berbeda, satu tujuan yang sedang hinggap di divisi, proyek, dan juga base camp yang berbeda. Maka semoga satu tujuan ini terus menguatkan kita sehingga bukan hanya 35 tahun sampai nanti di akhir hidup kita, kita masih berjuang di satu tempat bernama Delta Marga. Tepuk tangan yang meriah. Kita juga punya yang namanya akhlak, adab. Itulah kenapa al-adab qoblal ilmu. Percuma pinter kalau enggak punya adab. Banyak enggak teman-teman kita pinter, tukang remehin, pinter tapi sombong, pinter tapi ngelunjak. Inilah pentingnya adab. Pada dasarnya profesimu tidak membuatmu mulia atau hina. Engkau mulia karena adab yang kau.
Profesimu tidak membuat engkau hina atau mulia. Ternyata yang membuat engkau mulia adalah adab dan akhlakmu. Ketiga, berpikir positif. Karena sesungguhnya kita pasti punya kekurangan masing-masing. Maka selamat bagi Anda yang hatinya bersih dari prasangka, dari persepsi, dari rasa dengki dan benci kepada orang lain. Disebutkan bahwasanya di hadis Bukhari dikatakan bahwa inna fil jazad mudaghah ila idza saluhat jasad kulluh wa idza fasadal jasad kulluh ala wahya qalb. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baik semuanya. Kalau dia buruk maka buruk semuanya. Daging itu disebut dengan hati. Maka bersyukur dengan satu kalimat, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan, ini ayat penting. Perhatikan, ini ayat penting. Akan ada hari di mana hartamu tidak bermanfaat, anak-anakmu tidak bermanfaat, jabatanmu tidak bermanfaat, duniamu tidak bermanfaat, illa kecuali man atallaha, dia yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Semoga setelah halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain, hati kita kembali bersih, bersinar, tidak memantulkan kecuali hati yang bersih kepada sesama. Disebutkan, maka caranya biar hati yang bersih, mari sama-sama yang muslim kita beristighfar. Yang mungkin pernah berbuat dosa kepada istrinya, yang pernah berbohong, yang pernah mengadu domba, yang pernah menfitnah, yang pernah menyelundupkan, yang pernah memalsukan, yang pernah menyogok, yang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, istighfar. Mumpung Syawal sebagai momentum kita untuk membersihkan diri kita dari dosa fisik dan juga dosa hati. Maka terakhir, setelah tujuan yang sama, berpikir positif, akhlak yang baik, terakhir adalah kolaborasi. Salah satu pilar dari sinergi adalah mari sama-sama. Sudah tinggalkan Superman, kita adalah super team. Caranya bagaimana? Mohon izin, boleh berdiri semuanya. Oke, bangun kolaborasi kuncinya di sini. Bangun kolaborasi kuncinya di sini. Bangun pelayanan kuncinya di sini. Cuma satu, apa itu? Bikin orang lain ketawa. Ya, hadap kanan gerak semuanya. Masya Allah. Kapan lagi dipijit Pak Direktur? Letakkan kedua tangan di atas pundak depannya. Oke. Muter. Dan sekarang berikan pijitan yang terbaik. Terus. Balik kanan gerak, gantian bos. Kapan lagi dipijit kepala base camp? Terus, waktunya 2 jam. Balik kanan gerak, pijit keningnya.
sampai bilang gitu. Terus berikan pijitan terbaik. Yang pijitannya enak minta nomor handphone. Balik kanan gerak, gantian bos. Terakhir pijit. Balik kanan dulu, balik kanan, pijit pinggangnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Delta Marga ya, Masya Allah. Terakhir, kolaborasi. Ada seorang panglima mengatakan, mulutmu tidak bisa selamanya dikekang, tubuhmu tidak bisa selamanya dibatasi, pikiranmu tidak bisa selamanya ditutup. Maka kalau engkau di Delta Marga tidak melakukan sesuatu yang besar, maka perusahaan lain akan melakukan sesuatu yang besar mengalahkan kita. Pilihan kita ada dua, bangkit, maju bersama, atau kita akan tertinggal. Tepuk tangan untuk Delta Marga ya. Maka jangan merasa sendiri, alone. Kita hanya bisa melakukan hal kecil, tapi kalau kita berkumpul 160 karyawan super team, ini akan membesarkan organisasi, merubah bangsa Indonesia dengan satu kata, yaitu fasilitas dan juga kejayaan sebuah negeri diawali dari infrastruktur, jalan, jembatan yang memadai. Untuk itu, tepuk tangan sekali lagi untuk Delta Marga. Inilah 4 pilar bagaimana membangun sinergi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Terakhir saya izin pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mohon perhatikan, depan, belakang, samping, tengah, mohon perhatikan. Ini penting yang disampaikan Imam Syafi'i. Kalau kinerja Anda 10 juta, tapi Anda dibayar 5 juta, maka Allah akan berikan rezeki Anda dari pintu-pintu yang lain. Anak yang soleh, tetangga yang baik, istri yang taat, suami yang gak pelit. Tapi kalau kinerja Anda 5 juta, tapi Anda dibayar 10 juta, maka Allah akan ambil sisanya dari penyakit yang Anda derita. Rumah yang bocor, bisnis sampingan yang seret, pasangan hidup yang tidak bisa diajak kolaborasi. Maka hari ini all out, tidak ada pilihan lain. Terima takdirmu menjadi orang-orang yang telah mewakili Delta Marga untuk membangun bisnis besar ini. Tolong lihat saya, mohon izin terakhir, lihat saya. Terima kasih. Bapak Ibu, di luar sana banyak orang yang pengen seperti Anda hari ini bergabung di Delta Marga, banyak sekali, ribuan. Artinya apa? Kalau Anda tidak sungguh-sungguh bekerja di Delta Marga, Anda sedang menzolimi orang di luar sana yang ingin bekerja membesarkan Delta Marga. Maka pilihannya satu, Anda bergerak, Anda maju menjadi kontributor untuk membesarkan organisasi Anda, Delta Marga, lebih baik ke depannya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh angkat tangan kanannya, langsung tepuk. Bos, saatnya halal bihalal bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin, mari sama-sama sejenak kita rundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kecil kita. Mohon berkenan bagi yang masih memegang handphone, sementara waktu handphonenya boleh diletakkan terlebih dahulu. Kita tidak lama,
Semoga ini menjadi cara Allah untuk menolong Delta Marga di tahun ini sampai tahun-tahun kedepannya. Kita nggak tahu juga doa siapa yang diterima di dalam ruangan ini. Bisa jadi yang paling pojok, yang wajahnya mungkin tidak meyakinkan, tapi Allah angkat doanya dan menjadi jalan terkabulnya doa-doa kita. Ya, mari sama-sama kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Sungguh-sungguh mohon izin bagi yang Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, saya mohon izin untuk memimpin doanya. Silahkan menyesuaikan. Bagi yang Muslim, saya pimpin doa. Al-Fatihah. Doa terhijab karena dosa. Maka mari sebelum kita berdoa, kita istighfar. Tolong pejamkan matanya. Kita istighfar dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari mulai kepala yang pikirannya sering kotor, istighfar. Yang pikirannya senang melihat kesusahan orang, susah melihat kesenangan orang, istighfar. Turun ke mata, istighfar. Yang matanya dimanjakan dengan menonton video, film, gambar-gambar tak seronok yang tidak bermanfaat, istighfar. Istighfar yang matanya sudah lama tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, istighfar. Istighfar matanya yang sering digunakan untuk menatap tajam anak-anak, istighfar. Istighfar yang matanya sering melotot pasangannya hanya karena hal yang sepele, istighfar. Lisan kita yang sering bicara kotor, istighfar. Lisan kita yang sering membuli, istighfar. Yang pernah mengadu domba, yang pernah membicarakan aib teman sesama, istighfar. Lisan kita yang pernah membentak anak kita, istighfar. Lisan kita yang pernah bicara menyakitkan kepada pasangan, istighfar. Istighfar. Tolong istighfar sungguh-sungguh. Telinga kita yang pernah mendengarkan kalimat-kalimat aib, istighfar. Telinga kita yang lebih nyaman mendengarkan aib orang lain daripada aib sendiri, istighfar. Hati kita, jantung kita, jiwa kita yang dipenuhi kebencian, kedengkian, istighfar. Istighfar. Perut kita yang pernah diisi makanan haram, istighfar. Perut kita yang pernah diisi makanan tidak halal, yang tidak jelas halal haramnya, istighfar. Bayangkan makanan haram itu kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, lalu menjadi jalan Allah tidak kabulkan doa-doa kita karena kita makan haram. Maka istighfar. Yang pernah berzina, istighfar. Yang pernah melangkahkan kakinya ke tempat maksiat, istighfar. Yang pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho, istighfar. Allah Maha tahu siapa dalam ruangan ini yang paling banyak dosanya. Maka siang hari ini momentum kita minta kepada Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Allah Maha tahu siapa dalam ruangan ini yang sering mengulangi dosa, istighfar. Di mana kita lakukan itu Allah tahu. Berapa kali kita lakukan itu Allah tahu. Dengan siapa kita lakukan itu Allah tahu. Maka istighfar. Istighfar kepada Allah. Bawa pulang, halalkan semua pendapatan yang kita bawa pulang. Dengan cara apa? Pastikan yang kita bawa pulang hanya yang halal. Maka bila ada yang haram, mari sama-sama istighfar. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, keluarkan suaranya, terbitkan dari lisanmu. Sebelum kita berdoa, mari istighfar. Artinya mohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kepada pasangan kita, dosa saat kita zolim kepadanya, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada anak-anak kita. Dalam sejarah
Nabi mengatakan tidak akan pernah sukses orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan pernah berjaya masa depannya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka siang hari ini mari istighfar, yang mungkin lisannya pernah membantah orang tuanya, yang mungkin lisannya pernah lebih tinggi suaranya daripada mereka, yang mungkin pernah durhaka, istighfar kepada Allah, istighfar. Kesempatan sebelum kita mengangkat kedua tangan kecil kita untuk berdoa, izinkan saya memimpin doa. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa adimi sultanik. Segala puji hanya bagimu, segala keagungan hanya milikmu. Kesempurnaan, kehebatan, kemuliaan, keistimewaan adalah milikmu ya Allah. Maka pagi siang hari ini kami sampaikan terima kasih. Sudah berjalan bertahun-tahun kami menghidupi, menjadi jalan rezeki bagi hamba-hambamu 160 orang di sini. Maka tolong jaga mereka semua, karena sungguh penjagaan kami takkan pernah sekuat penjagaanmu. Cintai mereka semua bersama dengan keluarganya, karena cinta kami kepada mereka takkan pernah sesempurna cintamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau zat yang paling baik. Jika kami tak meminta kepadamu, lalu kami meminta kepada siapa lagi ya Allah? Betapa lemahnya kami tanpamu, betapa bodohnya kami tanpamu, betapa kotornya kami tanpamu, betapa rendahnya kami tanpamu, betapa hinanya kami tanpamu ya Allah. Maka siang hari ini 160 saudara-saudara kami di sini memohon Kamu ya Allah, bukakan yang masih tertutup ya Allah, perbaiki yang sedang rusak ya Allah, ringankan hisab kami ya Rabb, berkahi bisnis kami ya Allah, jadikan target 2024 ini kami mendapatkan jumlah terbesar dari target-target sebelumnya ya Allah. Lapangkan rezeki kami, jangan biarkan kami kekurangan ya Allah. Ridhoi setiap ikhtiar kami untuk membesarkan Delta Marga ini ya Allah. Bila ada kebaikan yang kami lakukan di Delta Marga, maka tolong kebaikan itu alirkan untuk orang tua kami ya Rabb. Alirkan kebaikan itu untuk anak-anak kami ya Rabb, yang sering kami tinggalkan, yang mungkin sering kami zalimi, yang mungkin sering kami lalaikan ya Allah. Jadikan setiap apa yang kami lakukan di Delta Marga sebagai tasbih-tasbih kami berzikir kepadamu. Jadikan setiap apa yang kami lakukan di Delta Marga sebagai sajadah kami bersujud kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikan Delta Marga ini sebagai pemberhentian yang terakhir perjuangan kami ya Allah. Berkahi bisnis ini, jadikan ini sebagai caramu untuk meluaskan apa yang kami dapatkan, sehingga kami bersedekah bisa lebih banyak, berzakat lebih besar, berbagi lebih luas lagi ya Allah. Ya Allah ya Fattah, bukakan rezeki kami yang masih tertutup, sehingga kami lebih banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Ridhoi apa yang kami lakukan, tutup rapat-rapat pintu maksiat ya Allah, buka selebar-lebarnya pintu kebaikan ya Allah. Ridhoi kami semua ya Rabb.
الصواب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Minta Al-Fatihah satu lagi untuk 160 orang yang di sini. Semoga Allah berikan kekuatan selalu, kesehatan selalu, kelapangan rezeki selalu, sehingga bisa istiqomah, konsisten, berjuang untuk membesarkan organisasi. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Tidak ada kado yang lebih indah untuk mereka selain dengan sepenggal doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullah bi ahsanil jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.